Kalau kita itu mengedepankan perang, egois, setelah perang itu mengembalikan kesejahteraan sulit. Orang asli desa situ, orang pribumi, orang desa situ meninggal, tidak boleh dimakamkan di desa itu, karena kuburan itu diklaim oleh organisasi Islam. Kuburan itu diklaim makam Islam. Nah, orang Islam kapan beli tanah dipakai kuburan? Nggak pernah ada. Itu ya sudah kuburan sudah sejak dulu. Malah yang benar kuburan nggak usah dipakai tulisan. Sudah tahu kok orang itu kuburan, itu pasar, sudah bisa membedakan kok. Ya tak? Ya. Nah, itu ya, tentang lah. Ya, kan untuk umum, Bapak. Umum, ya semua kuburan ya untuk umum, nggak usah diberi tulisan, diberi label dan sebagainya, nggak usah. Makanya kalau kita sebagai manusia merasakan, oh kita ini berkemanusiaan. Nah, orang mati masuk ditanya agamamu apa. Misalnya ada orang meninggal itu di laut. Terus orang mana nggak tahu, tanpa ada surat identitas keterangan, nggak ada. Terus mau ditanya ini orang apa ini? Kan nggak usah. Kita sebagai manusia ya jasadnya ya diambil lah, dimakamkan di makam situ. Jadi makam itu nggak usah diberi label macam-macam. Padahal Tuhan sendiri tidak mengenal agama, Bapak. Nah, Tuhan itu tidak menyuruh orang beragama. Buat agama. Betul. Agama itu buatannya manusia, bukan Tuhan yang nyuruh. Bukan, nggak ada. Bahkan yang bilang itu, coba saya tanya, Tuhan itu apa? Dan Tuhan itu bagaimana, di mana, milik siapa? Coba, siapa yang bisa menjawab? Enggak ada. Tuhan kok perintah manusia harus beragama? Enggak ada. Bahkan Tuhan sendiri tidak minta disembah. Tinggal manusianya. Nah, tinggal manusianya. Malah ada yang mengatakan enggak agama, enggak apa-apa, enggak paten kok. Yang penting manusia hidup itu perilaku. Perilaku. Walah, pakai gelar agama macam-macam tapi perilakunya jelek ya jelek. Perilaku. Nah, kalau gitu agama itu kan politik ya. Iya. Nah, iya, harus diakui, harus jelas. Makanya itu tadi Mas, satu tentang ketuhanan dan dua tentang kemanusiaan. Pancasila itu kan gitu. Sila pertama ketuhanan. Nah, harus mengakui bahwa Tuhan itu ada. Nah, kalau itu ada yang tanya, Mbah Arjo percaya kalau Tuhan itu ada? Percaya? Tidak hanya 100%, mungkin 1000%, mungkin 1.000.000%, saya percaya. Kok bisa? Iya. Bisa menjawab? Bisa. Kalau nggak percaya, boleh hadapan dengan saya. Ngomong-ngomong tentang ketuhanan. Tandanya apa? Kalau Mbah Arjo percaya bahwa Tuhan itu ada. Kalau Tuhan itu tidak ada, manusia nggak bisa nyebut, nggak bisa mengatakan. Itu loh. Nah, yang mengakui, yang mengatakan, mengakui bahwa Tuhan itu ada, ya manusianya. Kok bisa mengakui? Ya karena bisa membuktikan. Orang Jawa itu. Ada tanda apa? Ada di situ. Jadi intinya Tuhan ada karena ada manusia. Ada manusia. Manusia bisa mengatakan. Kalau manusia tidak bisa mengatakan, ya berarti Tuhan nggak ada. Tapi
bagi orang Jawa, Mas, bagi orang Jawa mengakui Tuhan itu ada karena orang Jawa bisa menemukan titik terang. Gitu loh. Karena gini, Mas. Peristiwa-peristiwa yang sudah saya alami itu macam-macam. Setelah saya belajar sinau di ajaran ini. Nah, di sini tidak ada paksaan, Mas. Kalau siapa saja yang ingin belajar sama saya, monggo. Meskipun agama Islam, Hindu, Buddha terserah boleh. Silahkan. Di sini kan bukan urusan agama. Orang belajar sama saya itu bukan urusan agama, tapi urusan ketuhanan, bertuhan. Nah, gitu loh. Jadi agama itu ya manusia yang buat. Agama itu organisasi kok. Nyatanya orang yang berpedoman agama ya perang terus itu. Seperti Palestina itu. Nah, pokoknya di Timur Tengah itu pedomannya agama kok. Nah, agama itu punya kitab, punya hukum, punya aturan sendiri. Nah, nyatanya perang terus. Itu tanpa ada orang dari Nusantara, nggak bisa damai itu. Karena kita orang Jawa, orang Nusantara ini kan punya semboyan. Semboyan kita itu Hamemayu Rahayune Bahwono. Ayo dunia seisinya ini diselamatkan dan dibangun yang baik. Ditempati anak cucu kita sampai besok. Kalau kita itu mengedepankan perang, egois, setelah perang itu mengembalikan kesejahteraan sulit. Nggak ada. Mari kita bangun perdamaian dunia. Makanya orang Jawa itu semboyannya Hamemayu Rahayune Bahwono. Nah, ajaran Jawa itu ajaran berketuhanan itu tadi. Ajarannya yang dibilang manunggale kawula Gusti. Bagaimana caranya? Kalau ingin tahu ya silahkan belajar. Nah, cuma di sini nggak ada istilah ngajak, nggak ada istilah nolak. Kalau ingin belajar monggo. Tapi saya cuma punya wenang seluas 10 Jawa saja. Saya nggak boleh lah. Saya misalnya ini buka di luar Jawa nggak boleh. Karena tiap pulau itu sudah ada bini sepuh, sudah ada tuntunannya masing-masing. Ya. Ini terkait kebangkitan Nusantara, Bobo. Ya. Bahwa Nusantara itu bangkit kayak zaman dulu kan. Itu kan negara kita kan masih kerajaan nih. Ya. Apakah dengan bagian Nusantara nanti tidak menutup kemungkinan negara-negara kita ini akan bekerjaan lagi? Nah, sejak dulu kan sudah kerajaan. Seperti sekarang, di atas namakan Indonesia, apa enggak sama? Penguasa yang ke-1 presiden. Terus di bawahnya presiden ada gubernur. Sama toh? Raja kecil di bawah gubernur ada wali kota, ada bupati. Makanya sekarang ini selama kita disuruh ngakui menjadi bangsa Indonesia, belum pernah ada pimpinan. Selama ini kalau saya merasakan, kalau saya ngatakan, yang ada penguasa. Katanya semua berjuang untuk wong cilik, nyata mana? Nah, kita sudah kehilangan. Orang Jawa kan punya filsafat. Gini bunyinya. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa. Tutwuri handayani. Sekarang udah nggak ada yang kenal itu. Di sekolah-sekolah nggak ada yang berbunyi itu. Nah, ingarso sung tulodo yang artinya kalau di depan yang memberi contoh lah. Contohnya gimana? Mau sekarang ingarso numpuk bondo. Ing madya rebut kuwasa.
tutwuri anggrogoti, sing nggo ngguri tambah ngrusak. Sing ngarep ing ngarsa sing tulodo, malah sing ing ngarsa numpuk bondo, rebutan kekayaan. Jadi harta kekayaan negara ini dipakai rebutan, dipakai bancaan. Nah, dipakai rebutan malah berbaur dengan orang asing. Coba sekarang penguasa-penguasa negara mulai dikatakan zaman republik ini. Presiden pertama dan presiden sampai sekarang semuanya numpuk bondo, kekuasaan, rebut harta. Kalau saya yang menilai mulai presiden pertama sampai sekarang, presiden berapa sekarang? Ke-8. Iya. Ya. Ini kalau yang presiden ke-8 ini belum bisa mengatakan karena belum lengkap 1 periode. Yang sudah bisa dikatakan sejelek-jeleknya, yang paling bisa masih dikatakan paling baik itu baru Jokowi menjadi presiden itu. Baru Jokowi. Walaupun dikatakan sejelek-jeleknya. Karena kalau ditelusuri Jokowi menjadi presiden 2 periode, kan nggak ada toh wilayah negara ini yang kalong, yang dijual nggak ada. Yang sebelumnya jual pulau, jual lautan. Ayo, lihat itu. Kalau harta, bagi-bagi harta dengan orang lain. Kekayaan negara. Ya, saya tidak ngaturkan 100% bersih Jokowi itu, tapi saya bisa mengatakan paling baik itu Jokowi. Karena nggak ada wilayah negara yang hilang. Ya, nggak ada. Nah, entah ini Prabowo ini supaya lebih baik dari Jokowi. Supaya Prabowo ini lebih baik dari Jokowi. Sekarang belum bisa dikatakan karena belum 1 periode. Masih masa kerja, masih masa perjuangan. Itu. Nah, itu presiden kan ratu ya. Nah, karena ini kelihatannya kok sudah ada perumahan untuk ibu kota Nusantara yang di Kalimantan lah. Ini tanda-tanda bangsa Nusantara sudah mau kembali ke rumahnya. Makanya istilahnya wis wayahe kebo mulih nang kandange. Selama ini kebone bingung, gak duwe omah. Ibu kota Indonesia. Nah, ini sudah mau dibuatkan ibu kota Nusantara. Nah, berarti kebune wis digawekno kandang meneh. Mau kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Nah, saat ini nek orang nggak punya tempat tinggal loh. Kalau dibilang pulang ini pulang kemana? Kita di negeri sendiri, hidup di negeri sendiri, malah menjadi budak orang asing kok. Sekarang orang Jawa ini kan sebagian besar kan menjadi budak Arab. Khususnya orang Jawa loh. Berapa persen semua menjadi budak Arab karena kebodohannya. Coba mari kita belajar cerdas sekarang. Jangan takut bicara. Kalau bicara benar jangan takut. Bicara benar takut, melakukan malah takut, malah nggak berani toh. Bicara aja nggak berani kok.